Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansari wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini khatib juga tidak lupa untuk mengingatkan diri khatib pribadi dan kaum muslimin umumnya. Mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sudah berada di hari-hari terakhir di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang ke-12 dari penanggalan Hijriyah. Artinya bahwa setelah ini kita akan memasuki tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah. Tentu memasuki tahun berikutnya adalah bukan bagian daripada kemenangan bagi kita. Di saat akhir tahun ini kita tidak mempersiapkan diri untuk berbekal dengan sebaik mungkin dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka harus muncul di dalam diri kita prinsip muhasabah. Apa makna muhasabah? Mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di tahun berikutnya, kita masuk tahun berikutnya kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan suci. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tak sengaja, telah diampuni oleh Allah berkah dari taubat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita, dalam rangka menggiatkan hati kita untuk selalu mendekati diri kepada Allah, prinsip muhasabah bukan hanya sekedar menghitung diri kita, bukan hanya mengingat bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, tapi tidak mau bermujahadah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini bukan yang kita inginkan dari muhasabah. Orang yang bermuhasabah dengan dosa yang telah dilakukannya tentu adalah dengan menggerakkan hatinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah.
mempergunakan fisik dan jasadnya untuk selalu melangkah kepada kebaikan, mendengar kebaikan, melihat kebaikan, dan membaca adalah kebaikan. Kalau itu sudah dilakukannya, maka sudah sejalan dan sejalin antara perbuatan hati yang selalu ingin taubat kepada Allah dengan perbuatan fisik yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hitunglah dirimu, hisablah dirimu. Lakukanlah amalan sebelum nanti datang masanya, ada waktunya. Ketika itu yang adalah kehinaan, yang adalah penyesalan. Ketika itu tidak ada waktu untuk beramal lagi, melainkan adalah apa yang kita hisab hari ini, itulah yang akan kita bawa di kemudian hari. Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran, surah Al-Infitar, izas sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu fujirat, wa izal kuburu bu'sirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila langit telah terbelah, bintang-bintang telah berjatuhan, lautan sudah bak tsunami, kuburan telah dibangkitkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itu tahulah diri kita masing-masing apa yang telah dikerjakan sewaktu hidup di dunia dan apa yang telah dilalaikannya. Umur yang diberikan oleh Allah adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Namun ketika umur masih diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini, kita masih diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai datang waktunya mati, atau sudah datang berpisah roh dengan jasad. Maka ketika itu tidak ada kesempatan untuk bertaubat, untuk beramal dan beribadah. Maka benar juga apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, fa innal yaum, hari sekarang adalah amalun, hari untuk beramal saja, hari untuk beribadah saja. Lakukanlah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita tidak mampu bersedekah, maka perbanyaklah untuk berzikir. Barangkali kita kurang waktu untuk berzikir, maka perbanyaklah senyum kepada orang, melaksanakan yang sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Maka banyak jalan untuk menuju kebaikan yang bisa kita lakukan bagi kita yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita sudah melakukan keburukan, maka keburukan yang kita lakukan tersebut masih bisa dihapus selagi kehidupan masih diberikan oleh Allah. Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah kapan dan dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan berakhlaklah kamu dengan orang lain atau dengan manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika sudah taat kita kepada Allah, ketaatan dan perbuatan saleh sudah kita kerjakan, maka beristiqomahlah. Dan ketika ada dosa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada bermuhasabah diri dalam kehidupan kita di dunia agar selamat nanti di perjalanan akhirat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, berbicara kita tentang tahun baru Hijriah yang insyaallah sebentar lagi akan kita masuki, tentu adalah tahun evaluasi bagi kita. Sudahkah tahun yang lalu lebih baik dibandingkan tahun sekarang, atau tahun sekarang lebih baik daripada tahun yang akan datang dan lain sebagainya? Tentu adalah jenis evaluasinya di sini. Ketika kita banyak dosa di masa lalu, masuk tahun berikutnya dan Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, tentu kita berkeinginan bahwa hidup kita hari ini, tahun ini adalah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dibandingkan hari, bulan dan tahun-tahun sebelumnya, fahuwa rabih, itulah orang yang beruntung.
Barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sama saja hari bagi mereka, senayan sehari baginya, maka orang seperti itu adalah fahuwa maghbun, orangnya adalah tertipu. Dan bahkan yang lebih parahnya, orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, fahuwa mal'un, itulah orang yang dilaknat atau terlaknat. Maknanya adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memasuki tahun baru Hijriah, yakinlah bahwa rahmat Allah akan selalu hadir bersama kita. Ketika selalu kaki kita langkahkan kepada kebaikan, telinga mendengar yang baik, mata melihat yang baik, dan segala aktivitas kita, apakah itu mencari nafkah, niatkanlah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar ibadah mahdhah saja yang mendatangkan pahala dari Allah, tapi ibadah ghairu mahdhah yang kita lakukan, menolong orang lain, menghilangkan duri di jalan, senyum kepada orang lain, berzikir kepada Allah, itu adalah ibadah ghairu mahdhah yang yataqarrabu ilayya bin nawafil, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil Allah akan mencintai seseorang, Allah akan menyayangi seseorang ketika dia hanya mampu melaksanakan wajib, namun yang sunnah-sunnah tidak dilakukannya. Namun ketika seorang sudah melakukan ibadah sunnah, yang wajib pun beres dilaksanakannya, disitulah kasih dan sayang Allah akan selalu hadir ke dalam hati orang yang beriman. Maka orang sudah merasa tentram jiwanya, hatinya, pikirannya. Kenapa seperti itu? Walaupun ekonomi menghimpit, walaupun tidak sekaya dengan orang sebelah, walaupun tidak mempunyai titel tinggi seperti pejabat dan lain sebagainya, namun karena hatinya selalu berzikir kepada Allah, perbuatannya selalu yang baik, apa kata Allah? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwa hati akan tentram, jiwa akan tenang bizikrillah, dengan sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu mempunyai makna yang cukup luas, bukan hanya sekedar membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi ketika kita melakukan aktivitas yang semuanya adalah mengingat Allah, itu adalah zikrullah namanya. Seperti salat yang kita lakukan, apa kata Allah? Aqimis shalah li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Bacalah Al-Quran, afdaluz zikri tilawatul Quran. Seafdal-afdalnya zikir adalah membaca Al-Quran. Maka inilah yang harus kita lakukan ma'asyiral muslimin. Kita bertekad dan berjanji di dalam diri kita bahwa ketika kita menyongsong tahun baru, bukan dengan euforia, tapi adalah dengan bermuhasabah diri. Ketika kita masuk tahun baru Hijriah, kita mengenang sejarah dalam Islam, bahwa hadirnya Islam kepada kita hari ini bukan tanpa usaha yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat Nabi. Bercucuran keringat, bercucuran darah yang keluar dari tubuh para sahabat Nabi dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar umat ini harisun alaikum bil mu'minin, agar manusia taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita mengatakan mencintai Rasulullah, di mana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Sudahkah kita mempedomani Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sebagai rujukan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengamalkan sunnah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sudah, berarti kita telah meneladani, mencontoh, dan mengamalkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Tapi ketika kita berbicara tentang perjuangan Rasulullah, kita tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, tentu tidak sesuai antara perkataan hati dengan perbuatan yang kita lakukan. Dan agar hal itu tidak terjadi, tentu di samping kita bermuhasabah diri, kita juga mesti menggali cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya adalah dengan membaca sejarah Nabi, bahwa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah adalah bagian daripada menyelamatkan umat, bagian daripada menegakkan kalimatullah. Sebab di Mekah dalam keadaan tertindas, dalam keadaan
orang muslim ada yang dibunuh dan lain sebagainya, maka Islam, Allah mengajarkan kepada Rasulullah agar melakukan hijrah. Tentu sekarang ini konteks hijrah bagi kita bukan berpindah dari Bukit Tinggi ke daerah lain, bukan seperti itu. Tapi perpindahan atau makna hijrah yang harus kita ambil adalah perpindahan dari hal yang tidak baik kepada hal yang baik, dari hal yang buruk kepada hal yang baik, dari perbuatan-perbuatan tercela kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji. Inilah konteks dari memaknai tahun baru yang akan kita songsong dan akan kita lalui nantinya jika Allah masih memberikan umur kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari khutbah Jumat kita, mari sama-sama kita bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita sebagai seorang suami, diri kita sebagai seorang anak, diri kita sebagai orang yang hadir ke dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita, yakinlah kebaikan-kebaikan akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika kita bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah akan memberikan petunjuk terhadap jalan kehidupan kita. Ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat setelahnya mengajarkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bagaimana caranya agar kokoh kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah? Allah ingatkan kita dengan ayat sesudahnya, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuklah kepada Allah, mintalah hidayah Allah dalam hidup ini. Amalan yang kita lakukan itulah yang akan mendampingi kita ketika sakaratul maut. Ketika kita sering melakukan kebaikan dan kemaslahatan, amalan soleh yang kita lakukan, insya Allah ketika sakaratul maut datang kepada kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ketika bergelimangan dosa, tidak sempat taubat kepada Allah, justru sakaratul mautnya adalah sesuatu yang menyakitkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.